Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sergio Vito Putranta dari kelompok 5 Etika Profesi TIA. Jadi di sini saya dengan teman saya yaitu Dinar Fairuz, Adinda Fadila, dan Remy Rekel Panjaitan akan menjelaskan tentang presentasi kami yang berjudul Cybercrime atau Tinjauan Regulasi Kejahatan di Internet. Oke, jadi sebelum kita masuk ke temanya, jadi ada quotes dari ahli cybercrime yaitu David Bernstein yang berkata, "For every lock there is someone out there trying to pick it or break in." Jadi artinya dari setiap gembok atau kunci yang ada, pasti ada aja seseorang di luar sana yang berusaha untuk masuk atau memaksa masuk gitu. Nah, jadi kriminalitas di internet atau yang biasa disebut dengan cybercrime itu merupakan tindak pidana kriminal yang dilakukan pada teknologi internet atau cyberspace, baik yang menyerang fasilitas umum di dalam cyberspace ataupun kepemilikan pribadi. Bisa juga diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. Nah, jadi seperti setiap kejahatan, cybercrime ini juga ada motifnya. Ada dua tipe motif yang digunakan di dalam cybercrime ini, yaitu yang pertama motif intelektual, yaitu kejahatan yang dilakukan hanya untuk kepuasan pribadi dan menunjukkan bahwa dirinya telah mampu untuk merekayasa dan mengimplementasikan bidang teknologi informasi. Kemudian ada motif ekonomi, politik, dan intelektual, yaitu kejahatan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu yang berdampak pada kerugian secara ekonomi dan politik pada pihak lain. Nah, jadi kejahatan cybercrime ini juga ada karakteristiknya nih. Ada 5 jenis karakteristik cybercrime, yaitu ruang lingkup kejahatan, sifat kejahatan, pelaku kejahatan, modus kejahatan, dan jenis kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan ini. Langsung aja masuk yang pertama, yaitu ruang lingkup kejahatan. Nah, ruang lingkup kejahatan dari cybercrime ini bersifat global karena biasanya dilakukan secara transnasional atau antar negara, dan yurisdiksi hukumnya itu sulit dipastikan karena kita nggak tahu nih asal dari pelaku ini tuh dari mana gitu, karena pelaku ini bisa aja menggunakan identitas anonimus sehingga aktivitas jahat tersebut tak tersentuh hukum. Kemudian ada sifat kejahatan yang bersifat non-violence karena tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat. Lanjut, ada pelaku kejahatan yang bersifat lebih universal karena kejahatannya biasa dilakukan oleh orang-orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasi-aplikasinya. Lalu ada modus kejahatan, yaitu modus kejahatan digunakan adalah penggunaan teknologi informasi sehingga kejahatan ini sulit dimengerti untuk orang-orang yang tidak mengerti komputer, cyber knowledge, dan lain-lain. Lanjut ke teman saya, Rekel, silakan. Selanjutnya kita akan melihat apa aja sih kerugian yang bisa ditimbulkan dari cybercrime. Nah, kerugiannya ini bisa berupa material dan non-material. Contohnya yaitu kerugian waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, dan kehilangan kerahasiaan informasi. Kemudian ruang lingkup kejahatan komputer itu ada 4. Yang pertama, komputer sebagai instrumen untuk melakukan kejahatan tradisional. Ini seperti pencurian, penipuan, dan lain-lain. Lalu ada komputer dan perangkatnya sebagai objek penyalahgunaan. Ini bisa saja data-data kita dicuri. Seperti ruang lingkup yang ketiga, yaitu penyalahgunaan yang berkaitan dengan komputer atau data. Di sini, data-data kita bisa disalahgunakan, seperti digandakan tanpa sepengetahuan kita, disebarluaskan, seperti itu. Lalu, yang terakhir, ruang lingkupnya ada unauthorized acquisition and disclosure or use of information and data. Itu bisa jadi nanti data informasi yang rahasia disebarluaskan oleh orang yang unauthorized masuk ke komputer kita. Kemudian kejahatan menggunakan sarana komputer ada 5. Yang pertama, memasukkan instruksi yang tidak sah. Yang kedua, perubahan data input. Yang ketiga, perusakan data. Yang keempat, komputer sebagai pembantu kejahatan. Dan yang terakhir, akses tidak sah terhadap sistem komputer. Ancaman terhadap penggunaan internet itu ada beberapa. Yang pertama ada menguping, menyamar, lalu ada pengulang, manipulasi data, kesalahan penyampaian, pintu jebakan atau kuda trojan atau trapdoor, lalu ada virus, pengingkaran, dan yang terakhir penolakan pelayanan. Beberapa kendala di internet itu bisa terjadi karena lemahnya sistem keamanan komputer. Kendalanya bisa seperti kata sandi seseorang dicuri ketika terhubung dengan sistem jaringan. Lalu jalur komunikasi disadap dan rahasia perusahaan bocor.
Yang ketiga, ada sistem informasi dimasuki oleh pengacau. Dan yang terakhir, server jaringan dikirim data dalam ukuran besar sehingga sistemnya menjadi macet. Lalu masalah keamanan ini bisa berhubungan dengan lingkungan hukum. Contohnya kekayaan intelektual yang dibajak, lalu hak cipta dan hak paten dilanggar dengan melakukan peniruan data dan tidak membayar royalti, lalu terjadi pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan teknologi tertentu, dan yang terakhir, dokumen rahasia disiarkan melalui mailing list atau bulletin boards. Lalu ada juga pegawai menggunakan internet untuk tindakan asusila. Selanjutnya kita akan melihat sistem keamanan yang berkaitan dengan masalah keuangan dan e-commerce. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah data keuangan dapat dicuri atau diubah oleh intruder atau penyusup atau maupun hacker atau peretas. Kemudian poin kedua adalah data atau kas disalahgunakan oleh petugas yang memegangnya. Yang ketiga, pemalsuan uang. Dan yang keempat adalah seseorang dapat berpura-pura sebagai orang lain dan melakukan transaksi keuangan atas nama orang lain tersebut. Selanjutnya kita akan melihat ke bagian faktor penyebab cybercrime. Di sini ada dua segi. Yang pertama adalah segi teknis dan yang kedua adalah segi sosioekonomi. Dari segi teknis sendiri, teknologi internet menghilangkan batas wilayah negara yang menjadikan dunia ini menjadi begitu dekat dan sempit. Saling terhubungnya antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lain memudahkan pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Kemudian tidak meratanya penyebaran teknologi menjadikan yang satu lebih kuat daripada yang lain. Kemudian untuk segi sosioekonomi, adanya cybercrime merupakan produk ekonomi. Isu global yang kemudian dihubungkan dengan kejahatan tersebut adalah keamanan jaringan atau security network. Keamanan jaringan merupakan isu global yang muncul bersamaan dengan internet. Sebagai komoditi ekonomi, banyak negara yang tentunya sangat membutuhkan perangkat keamanan jaringan. Nah, di sini ada tipe cybercrime menurut Philip Renanta. Ada sekitar 7 poin. Yang pertama adalah joy computing, yaitu pemakaian komputer orang lain tanpa izin. Kemudian ada istilah hacking, yaitu mengakses secara tidak sah atau tanpa izin dengan alat suatu terminal. Yang ketiga adalah the Trojan horse, yaitu manipulasi data atau program dengan jalan mengubah data atau instruksi pada sebuah program, menghapus, menambah, menjadikan tidak terjangkau dengan tujuan kepentingan pribadi atau orang lain. Keempat, data leakage, yaitu menyangkut pembocoran data keluar terutama mengenai data yang harus dirahasiakan. Yang kelima adalah data diddling, yaitu suatu pembuatan yang mengubah data valid atau sah dengan cara tidak sah, mengubah input data atau output data. Kemudian yang keenam, two-flusted data communication atau penyanyian data komputer. Dan terakhir atau nomor 7 adalah software piracy, yaitu pembajakan software terhadap hak cipta yang dilindungi hak atas kekayaan intelektual atau HKI. Nah, selanjutnya ada modus kejahatan cybercrime di Indonesia menurut Roy Suryo. Di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah pencurian nomor kartu kredit. Yang kedua adalah memasuki, memodifikasi atau merusak homepage. Dan yang terakhir adalah penyerangan situs atau email melalui virus atau spamming. Selanjutnya ada kasus cybercrime yang sering terjadi di Indonesia menurut Asad Yusuf. Ada 5, yaitu pencurian nomor kartu kredit, pengambil alihan situs web milik orang lain, pencurian akses internet, kejahatan nama domain, dan persaingan bisnis dengan menimbulkan gangguan bagi situs saingannya. Lalu ada jenis cybercrime berdasarkan jenis kegiatan. Ada 10, diantaranya adalah unauthorized access, carding, penyebaran virus secara sengaja, hacking dan cracking, dan hijacking, dan cyber teroris. Lalu ada jenis cybercrime berdasarkan motif kegiatan, ada 2. Cybercrime sebagai tindakan murni kriminal dan sebagai kejahatan abu-abu. Lalu ada jenis cybercrime berdasarkan sasaran kejahatan, ada 3, yaitu menyerang individu atau against person, menyerang hak milik atau against property, dan menyerang pemerintah atau disebut against government. Bagaimana cara menanggulangi ke cybercrime ini? Yaitu dengan cara mengamankan sistem, dengan cara penanggulangan global, perlunya cyber law,
dan perlunya dukungan lembaga khusus. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.